Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dulu, apakah boleh sholat sambil mengayun bayi, Ustaz? Sholat sambil mengayun Iya. bayi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gerakannya. Ya. Kalau gerakannya itu sampai 3 kali berturut-turut, maka bisa membatalkan sholat. Ya. Bisa membatalkan sholat. Ya. 3 kali berturut-turut maksudnya bagaimana? Yang pertama, yang bergerak itu adalah anggota badan yang berat. Anggota badan yang berat itu ya seperti tangan ini, ya, tangan, kepala, kemudian 2 kaki, ya itu adalah anggota badan yang berat. Maka bergeraknya tangan, ya, kita misalnya sholat, ya, sholat, kemudian mengambil tali ayunan, kemudian langsung menggerakkan ke bawah satu. Jadi ketika kita mengambil itu sudah terhitung satu gerakan. Ya, satu, kemudian kita turun, kemudian naik, itu sudah 3 kali berturut-turut. Ya, itu sudah 3 kali berturut, maka batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, beda halnya kalau yang bergerak itu bukan anggota badan yang berat. Ya, misalnya apa? Jari jemari, ya, kelopak mata atau mulut komat kamit. Ya, misalnya kita sholat seperti ini, ya, tangan misalnya agak gatal, ya, kemudian kita menggaruk seperti ini, ya, kita menggaruk dengan apa? Dengan jari ini. Ini adalah anggota badan yang kecil, bukan yang berat. Ini adalah anggota badan yang ringan. Maka berapapun banyaknya itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian walaupun anggota besar tapi tidak berturut-turut, ya, misalnya kita sholat seperti ini, kemudian mengambil sesuatu, ya, kemudian berhenti lama, kemudian setelah itu mengembalikan, itu tidak terhitung berturut-turut, ya. Atau menggaruk kepala seperti ini, ya, atau perbagi songkok misalnya, dan tidak, ya, misalnya diangkat seperti ini, agak lama di atas, kemudian setelah itu dia turunkan, nah, maka itu tidak terhitung berturut-turut. Iya. Beda halnya kalau diangkat kemudian kembali, itu terhitung 2 kali. Apakah sudah batal? Belum. Iya. Kenapa masih kurang dari 3 kali berturut-turut? Iya. Jadi ingat, 3 kali berturut-turut anggota badan yang berat. Ya, jadi kalau bisa mengayun bayi, menghindari yang saya sebutkan tadi, ya, bergerak dengan anggota badan yang berat, menghindari 3 kali berturut-turut, maka silakan. Tapi ya, nampaknya sulit, ya. Kalau talinya dipegang memang, Ustaz? Kecuali kalau talinya itu dipegang memang, dan setiap setiap berhenti bergerak kemudian kita turunkan, ya, atau kita gerakkan, ya, dengan menghindari yang kita sebutkan tadi, maka sah. Atau misalnya talinya dipegang memang gitu, tapi kalau kita misalnya takbir terus minum ruku sekalian ditarik juga gitu, apakah bisa? Iya, bisa. Boleh juga. Boleh, ya. Yang penting tidak karena itu masih termasuk gerakan dalam sholat. Iya. Iya. Baik. Bisa. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Mungkin solusi untuk walaupun masalah ini sebenarnya masalah khilafiyah, ya, masalah 3 kali bergerak-gerak, 3 kali bergerak berturut-turut ini masalah khilafiyah. Di mana hal ini memang agak ketat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain mungkin tidak seketat ini. Namun ini tetap adalah pendapat yang tentunya bukan hasil hasil ijtihad begitu saja tanpa berangkat dari dalil, ya. Tentunya ini adalah analisa para fuqaha, ijtihad mereka. Dan sebenarnya masalah ini yang kalau ada masalah khilafiyah seperti ini, ya seharusnya hal-hal yang seperti ini jadi pertimbangan kita, ya, karena pada dasarnya tidak ada ulama yang menganjurkan untuk banyak bergerak dalam sholat. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya, itu kan tidak ada dalilnya. Pertama, ini ungkapan yang cukup tajam kepada para ulama, mengatakan bahwa tidak ada dalilnya, karena seakan-akan ulama itu berpendapat tanpa dalil, ya. Itu sangat tidak layak bagi seorang ulama berpendapat tanpa dalil. Maka kita katakan ini pendapat ada dalilnya. Namun apakah dalilnya itu adalah
mantuk yang disebutkan secara langsung, atau dia adalah berangkat dari pemahaman. Ya, karena kita kan beribadah ini bukan dengan teks dalil, ya, tapi juga kita beribadah menggunakan apa? Pemahaman daripada dalil. Ya, justru kita bertanya apa dalilnya, kemudian bergerak secara bebas di dalam sholat, kan tidak ada juga. Ya, justru kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh ke dalam pembatal sholat yang walaupun masih diperselisihkan, kan? Iya. Artinya walaupun ini adalah masalah yang diperselisihkan, tapi hendaknya kita hindari. Tetap kita hindari. Nah, seperti itu.